Fadly Zon bela 6 pengikut Rizik yang tewas? Berarti polisi di jalan yang benar. Penulis, Mora Sifudan. Fadly Zon alias si ikan buntal memang selalu menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena prestasinya, melainkan karena mulutnya yang sering kali menuai kontroversi. Mungkin terdorong pipi tembem yang mirip ikan buntal itu. Dari berbagai peristiwa di negeri ini yang dikomentari Fadly Zon, terbukti dia selalu membela pihak yang benar-benar salah. Mari kita lihat dari yang paling parah. Kasus muka oplas Ratna Sarumpait. Sampai berbusa mulut Fadly Zon meyakinkan publik bahwa Ratna Sarumpait dianiaya orang tak dikenal. Caranya pun sangat meyakinkan, menjenguk Ratna. Tentu saja dibumbui dengan narasi bahwa yang menganiaya adalah lawan politik yang tidak senang terhadap Ratna. Apakah kemudian Ratna benar dianiaya? Tidak, Ratna ternyata dioperasi plastik sampai mukanya bengkak. Entah karena Ratna membohongi Fadly, entah dia adalah bagian dari kebohongan itu sendiri. Yang jelas dia sudah membela yang berbohong. Masak iya sih sekelas Fadly tidak tahu membedakan muka bengkak karena oplas dan karena digebuki. Padahal narasi sedemikian rupa sudah disemburkan ke publik dan sudah siap-siap turun ke jalan. Ternyata Ratna oplas, kandaslah serangan yang sudah siap menghantam lawan. Mengkritik pembangunan infrastruktur besar-besaran. Fadly dengan pongahnya menganggap pembangunan infrastruktur secara besar-besaran itu sebagai pemborosan dan tak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan lihainya Fadly dan gerombolan mencoba menjadikan program Jokowi itu untuk menjatuhkan. Padahal kenyataannya, infrastruktur Jokowi sangat disambut baik oleh publik baik pengusaha maupun masyarakat biasa. Malah mereka bersyukur atas pembangunan infrastruktur itu. Dan Fadly lagi-lagi di pihak yang salah. Pembela teroris. Ketika teroris membom 3 gereja di Surabaya, bukannya mengutuk pemboman, Fadly malah menganggap terorisme itu terjadi karena pemimpin yang lemah dan negara yang miskin serta banyak ketimpangan. Seolah Fadly menganggap serangan teroris itu pantas saja terjadi karena Jokowi presiden yang tidak becus urus negara. Ini sama saja mendukung dan membela teroris serta menyalahkan pemerintahan. Padahal sudah jelas terorisme di Indonesia ini sangat kental hubungannya dengan latar belakang religius. Jadi bukan karena adanya ketimpangan di mana-mana atau sosial ekonomi, melainkan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama merasa berhak menghabisi nyawa manusia lainnya. Lagi-lagi Fadly berada di pihak yang salah. Nah, sekarang kita ke kasus tewasnya 6 orang pengikut Rizik Syihab, RS. Fadly Zon mempertanyakan kenapa sampai terjadi penembakan yang mengakibatkan kematian 6 pengikut RS. Dia menduga ada kesalahan prosedur. Bahkan mempertanyakan kenapa sampai ada polisi yang membuntuti RS. Dan sama sekali dia tidak menyinggung soal 6 orang tewas itu membawa senjata api dan senjata tajam serta penyerangan terhadap aparat. Secara terang-terangan Fadly membela RS dan pengikutnya serta mempertanyakan profesionalitas kepolisian. Dia lebih mempercayai narasi FPI dengan segala dalilnya, yang sudah biasa main drama di target aparat, daripada lembaga negara yang sah. Dari rekam jejak Fadly Zon yang selalu membela yang salah, maka tidak salah kemudian kita menyebut polisi sudah berada di jalur yang benar. Tentu saja bukan hanya soal Fadly Zon yang membela pengikut RS, melainkan juga fakta hukum di lapangan serta bukti-bukti lain yang belum dipaparkan kepolisian. Maka polisi lanjut saja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Soal Fadly Zon, serahkan ke netizen kece. Samalah posisi Fadly dengan PKS. Pokoknya kalau pemerintah melaksanakan A dan Fadly serta PKS menentangnya, berarti pemerintah dan jajarannya sudah berada di jalur yang tepat. Harusnya Fadly ini di PKS saja, bukan di Gerindra biar paket otak terbaliknya jadi lengkap. Pertanyaannya, kenapa Fadly Zon selalu membela yang salah atau setidaknya membela kelompok RS? Jelas karena dia akan tetap jadi oposisinya Jokowi sekalipun partainya sekubu dengan pemerintah. Selain itu posisi Fadly ini memang sepertinya sengaja dipertahankan Gerindra untuk mempertahankan dukungan dari kelompok RS terhadap partainya jika suatu saat ada pemilu termasuk Pilkada 2020 yang akan berlangsung besok.
Akan sangat disayangkan kalau suara pengikut dan simpatisan FPI hilang begitu saja. Walau tak seberapa, tetapi daya rusak FPI terhadap lawan politik cukup diperhitungkan. Maklum FPI selalu bersembunyi di belakang agama. Makjeleb, niatnya mau sudutkan Bima Arya, Fadlizon malah kena sleding keras Yunarto Wijaya. Ada hal yang sering banget disebutkan oleh netizen dunia maya terhadap beberapa orang di negeri ini, yakni kalau gak nyinyir gak makan. Karena begitu seriusnya isu nyinyiran ini, sampai-sampai ada yang memfilmkannya dengan judul Tilik. Bercerita tentang rombongan ibu-ibu yang lagi menaiki truk untuk menjenguk Bu Lurah yang lagi dirawat di rumah sakit. Yang mana salah satu dari rombongan ibu-ibu itu bernama Bu Tejo tidak henti-hentinya nyinyirin seorang bunga desa yang cantik jelita bernama Dian. Tidak pelak, karena film pendek itu ngena banget di hati masyarakat, akhirnya mendapat sambutan yang luar biasa. Nah, kembali ke kalau gak makan kalau gak nyinyir tadi. Salah seorang pelakunya adalah Rocky Gerung. Kita tahu sendiri bagaimana si Rocky ini gak pernah sekalipun ngurus negara. Jangankan mau duduk di kursi pemerintahan, jadi ketua RT saja dia gak pernah. Tapi kalau dia lagi ngomong, seolah-olah lebih berpengalaman dari Presiden Jokowi dalam mengurus pemerintahan ini. Bahkan tidak jarang ia turut merendahkan pemerintah, layaknya kadrun yang gagal move on. Padahal ngurus negara itu tidak hanya soal menjalankan teori saja loh. Tapi ada banyak permasalahan yang mesti diselesaikan yang itu gak ada di buku pelajaran manapun. Hanya saja, meskipun minim praktek si Rocky ini banyak cuap, sehingga ia disukai oleh ILC maupun oleh para kadrun pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Hingga, meskipun omongnya di ILC itu tong kosong nyaring bunyinya alias gak ada faedahnya sama sekali, ia dapat honor dari Tiffen dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi, kalau seandainya si Rocky ini gak hobi nyinyir lagi, belum tentu Karni Ilyas mau mengundangnya. Sehingga keran pemasukannya pun secara otomatis akan tertutup. Kemudian, yang gak makan kalau gak nyinyir berikutnya adalah Fadlizon. Kita tahu sendiri kalau Gerindra saat ini berada di koalisi pengusung pemerintah. Ada 2 kadernya ditunjuk oleh Presiden Jokowi jadi menteri. Hanya saja memang salah satu di antaranya diciduk KPK. Hingga saat ini kader partai berlambang burung Garuda itu tinggal seorang saja di Kabinet Indonesia Maju. Namun, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagi kader Gerindra yang ditunjuk jadi menteri. Ketika reshuffle kabinet dilakukan, meskipun bosnya menikmati duduk di kursi Menhan, tapi si Fadli ini tetap saja seperti orang yang tidak tahu diri. Ia memposisikan diri sebagai koalisi rasa oposisi. Jadi tukang nyinyirin pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja yang dinyinyirin oleh Fadlizon, tapi juga Wali Kota Bogor, Bima Arya. Lantaran kader PAN itu hendak melaporkan dirut rumah sakit UMI ke polisi pasca rumah sakit tersebut menghalang-halangi Satgas COVID-19 mendapatkan akses informasi terkait status Rizik, apakah positif COVID-19 atau tidak. Memang sih ada yang mengatakan itu hanya drama Wali Kota Bogor saja. Karena tidak menunggu waktu lama, setelah wacana hendak melaporkan dirut RS UMI itu digulirkan, ia lantas mempertimbangkan untuk membatalkan laporan tersebut. Tapi Fadlizon sudah terlanjur nyinyir. Tanpa tedeng aleng-aleng, ia menuding Bima Arya sedang mencari perhatian dan mencari peluang politik. Walkot Bogor Bima Arya mungkin sedang cari perhatian mencari peluang politik, cuit Fadlizon melalui akun Twitternya @fadlizon. Namun, bukannya mendapat perhatian atau pujian dari Prabowo terkait cuitannya itu, Fadlizon malah kena skakmat Yunarto Wijaya. Totok panggilan Yunarto, gerah melihat sahabatnya, Bima Arya diperlakukan seperti itu oleh Fadlizon. Tanpa tedeng aleng-aleng juga ia mengatakan gak apa-apa mencari peluang politik. Daripada nyari uang haram lewat kebijakan ekspor benih lobster. Makjeleb, ngena banget. Kakak sebagaimana kita ketahui bahwa salah seorang kolega Fadlizon, Edi Prabowo baru-baru ini ditangkap KPK lantaran korupsi terkait izin ekspor benih lobster.
Menteri KKP itu dikatakan menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar AS dari PT Aero Citra Cargo. Dengan kompensasi, semua perusahaan yang mau ekspor benih lobster mesti melalui PT Aero Citra ini. Dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Jadi, si Fadli ini diingatkan dengan keras oleh Totok, lihat dulu deh internal partai lo, sudah benar apa belum, sebelum ngurusin orang lain. Mampu lo Zong, hahaha.